Ya, baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, sehat semuanya Pak. kan? Gimana, Pak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi jangan ada yang nggak sehat ya. Siap, Pak. Baiklah, kita lanjutkan kembali gitu ya. Pada pertemuan kali ini yang berbicara mengenai kita chapter 2 udah ya kemarin deh ya. Chapter 1 masih, Pak. Oh, satu ya. Jadi chapter 2 belum, Pak. Ya, baiklah. Nah, pada chapter 2 ini lihat di era teknologi informasi, ya ini kita lihat ya bagaimana sistem gitu ya yang mengelola transaksi. Nah, jadi secara kontekstual SIA itu namanya adalah ERP gitu ya. Jadi Enterprise Resource Plan. Nah, ERP inilah yang banyak diadopsi gitu kan pada pada sistem akuntansi perusahaan pada saat ini, itu yang namanya ERP. Malah ERP-nya ya udah tentu saja sudah online gitu ya. Kalau dulu masih mode offline gitu ya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini kita akan melihat ya bagaimana menginput data, menyimpan data, input, store, proses, dan bagaimana output itu dihasilkan. Dan penerapan ERP itu sendiri di dalam perusahaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas ya bahwasanya yang dikatakan SIA itu ada berapa modul, ada berapa menu SIA itu, atau ada berapa subsistem SIA. Minggu lalu ada 5 kan gitu kan. Yang pertama adalah revenue cycle, siklus pendapatan, itu subsistem SIA gitu ya. Jadi kalau nggak ada siklus pendapatan, siklus lain tidak ada. Seperti misalnya apa? Siklus produksi ya, karena adanya produksi lah maka pendapatan itu ada gitu kan. Nah, pada chapter 1 itu pertama adalah revenue cycle, yang kedua itu adalah expenditure cycle, siklus pengeluaran, yang ketiga itu adalah production cycle, ya kan? Yang keempat itu adalah financing cycle, dan yang kelima adalah general ledger and reporting system. Nah, ini sering ditanya ya kalau kita tes pekerjaan ya di kantor-kantor gitu kan. Bagaimana mungkin kita bisa memahami sistem perusahaan kalau kita nggak tahu subsistem SIA-nya berapa, kan? Nah itu, jadi ada jawabnya ada 5 ya. Kecuali jasa, ya kalau dia perusahaan jasa hanya 4 gitu ya. Karena apa? Jasa itu kan nggak ada produksi, yang ada hanya penjualan ada, pengeluaran ada, gitu kan. Sistem pembiayaan ada, keuangan ada, sistem buku besar dan pelaporan ada, production nggak ada. Yang ada itu hanya perasaan usaha yang manufacturing, ya, seperti yang paling kecil sederhana aja lah, gitu kan, usaha penjualan kerupuk, ya kan, usaha penjualan kerupuk. Itu siklus SIA-nya ada berapa kalau dia usaha penjualan kerupuk? Ada yang tahu? Yang sederhana aja, yang kecil gitu kan. Nah, kalau dia usaha penjual kerupuk itu ada 5 dia subsistem SIA-nya. Yang pertama adalah revenue cycle. Nah, revenue cycle itu dari mana? Pertama adalah sales system, subsistemnya ya. Sales system dan juga cash receipt. Sistem penjualan dan sistem penerimaan uang, kan gitu. Yang kedua, production cycle, siklus produksi. Nah, siklus produksi itu ada pembelian. Kalau dia membeli buat kerupuk gitu kan, bahan bakunya apa? Ubi, tepung gitu kan. Nah, itu berarti pembelian semuanya. Itu kan pembelian bahan baku gitu kan. Lalu pembelian itu ada uang keluar, ya namanya cash disbursement system. Ya, sistem pengeluaran kas gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah production cycle. Oke ya, production cycle. Jadi ya kalau usaha kerupuk tadi production cycle-nya ada beli minyak makan, gitu kan, ada beli kayu untuk menggoreng, gitu kan, ada apa lagi? Ada ini bumbunya, gitu kan, ada tepungnya, itu kan bahan baku semua. Nah, siklus produksi, ya kan.
Yang ketiga itu adalah sistem penjualan ya, sistem keuangannya. Sistem keuangannya bagaimana? Ya, itu ada mengatur uang masuk dan uang keluar, gitu ya. Dan yang kelima, sistem buku besar dan pelaporan. Laporannya gimana? Walaupun laporannya sederhana, gitu kan. Uang masuk, uang keluar, tapi itu adalah sistem, gitu ya. Namanya itu. Nah, sekarang bagaimana memproses data itu? Nah, model memproses data itu input data ya. Jadi kalau ada output tapi nggak ada input, itu dipertanyakan juga, ya kan? Pasti setiap adanya output pasti ada asal mulanya. Itulah yang namanya data input, gitu ya. Atau, gitu kan? Adanya input itu pasti ada output, gitu kan? Nggak mungkin kalau ada input ada output. Dari mana asalnya? Ya udah pasti kalau ada input pasti ada outputnya. Kalau enggak, ya sakit perutnya, gitu kan? Itu. Nah, jadi yang diinput itu apa? Yang diinput itu adalah transaksi yang transaksi yang ditangkap, ya. Artinya setiap aktivitas, sepanjang aktivitas itu adalah berdampak terhadap suatu peristiwa, maka itu adalah data input. Ya, kemudian juga menangkap data secara akurat dan lengkap. Ya, artinya accurate and complete capture data ya, dari transaksi dicatatlah ya secara akurat dan lengkap, tanggal berapa, gitu kan, siapa yang dibayarkan, gitu kan, itu adalah akurat and complete, gitu ya. Kemudian juga adalah kebijakan yang berkaitan dengan persetujuan transaksi. Setiap transaksi itu harus ada yang mengotorisasi, gitu ya, ada yang menyetujuinya, gitu. Nah, jadi dalam capture data itu apa syaratnya? Syaratnya adalah aktivitas yang menarik. Misalnya apa? Penjualan. Jual barang, catat. Ya. Jual barang, itulah menangkap data. Gitu kan. Ada sumber daya yang dampaknya terserap. Gitu ya. Ada orang ya, yang berpartisipasi. Dan ada dokumen sumbernya. Gitu ya. Ada dokumen sumbernya. Nah, jadi yang dikatakan dokumen sumber, jadi kalau misalnya audit gitu kan, pasti audit itu sepanjang audit pasti minta dokumen sumber. Dokumen sumber apa itu contohnya? Yaitu faktur, ya kan, sales invoice, purchase invoice, ya kan, PO, gitu kan, purchase order, ya, pemesanan pembelian, gitu kan. Nah, itu namanya paper source document, ya. Yang kedua adalah turnaround document. Nah, biasa ya kalau kita mengeluarkan yang namanya faktur, gitu kan, itu ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, gitu kan. Itu dia rangkap 3. Kenapa? Ya karena dokumen yang warna putih itu untuk siapa? Biasanya untuk si penjual, ya kan. Yang paling bawah itu untuk si pembeli. Nah, artinya apa? Dokumen itu adalah dokumen yang berdampak ya antar departemen, namanya turnaround document, gitu ya. Dan juga source data automatization, ya, data yang terotomatisasi, gitu ya. Lalu penyimpanan. Jadi yang dikatakan penyimpanan di sini, modenya mode apa penyimpanan itu? Nah, pernah dengar yang namanya bagan perkiraan? Pernah dengar namanya bagan perkiraan dalam pengatur akuntansi? Pernah ya? Itu jadi chart of account namanya, bagan perkiraan. Kas kodenya berapa? Aset kodenya berapa? Piutang kodenya berapa? Itu harus ada ya. Kenapa? Ya karena itu merupakan syarat penyimpanan data. Nah, itu ya, syarat penyimpanan data ya. Chart of account. Jadi konteksnya storage itu adalah chart of account. Ya kalau nanti adik-adik sebagai pembukuan ya, tenaga pembukuan itu kan semua perkiraannya harus dinomori kan, harus ditandai. Nah, jadi penomoran dan menandai perkiraan itulah yang namanya chart of account, itu ya. Lalu menjurnal. Nah, jurnal itulah penyimpanan namanya ya. Kemudian subsidiary ledger. Apa itu subsidiary ledger? Buku pembantu, gitu kan. Jadi kalau kita menjurnal, kalau transaksinya satu hari ada 1000 kali atau 100 kali lah, gitu ya. Itu kan nggak mampu ditangani oleh yang namanya jurnal umum, jurnal yang bersifat umum. Harus dia
jurnal yang bersifat khusus gitu ya. Dan juga makanya menimbulkan apa yang dikatakan dengan buku besar pembantu persediaan, buku besar pembantu pembelian, buku besar pembantu penjualan, itu namanya subsidiary ledger gitu ya, dalam konteks akuntansi. Kemudian general ledger, buku besar umum. Nah, jadi buku besar umum setelah kita menjurnal posting gitu ya. Postingnya kemana? Ke buku besar, ya kan? Nah, itu general ledger. Nah, jadi ini harus dipahami. Inilah yang dikatakan dengan historik ya, di dalam konteks SIA ya, sistem informasi. Dan apa ya? Dalam pembentukan yang namanya chart of account tadi ya, chart of account ini itu ada namanya pengkodean. Ya kan, ada namanya kode sequence code. Ya kan, ada block code. Ya kan, ada group code, ada numeric code. Nah, jadi pengertiannya apa nih kalau dia sequence code? Dia nomornya bernomor urut. Nah, jadi kalau misalkan pembukuan akuntansi itu ya, khas kodenya 100 gitu ya. 1 misalnya. 1002 piutang gitu kan. Itu apa yang mana nih masuk? Sequence code, block code atau group code atau mnemonic code. Nah, jadi itu adalah yang namanya sequence code. Nah, jadi kalau dia block code dikategorikan ada yang kelompok A, kelompok 1, kelompok 2 itu namanya block code. Kalau dia dikatakan group code, ya itu kodenya berdasarkan group code misalnya kode kendaraan. Kalau BK Medan, gitu kan. Kalau BKA akhir ujungnya A berarti Medan ya kan. Tapi kalau V itu wilayah mana? BK sekian 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 V atau Q. Nah itu wilayah mana? Asahan gitu kan, itu namanya group code. Nah ya, group code. Tapi kalau dia namanya mnemonic code, nah kalau dia mnemonic code itu kodenya kode baju misalnya kan, baju warna merah kodenya ini, baju warna ini kodenya ini gitu kan. Nah itu menunjukkan mnemonic code namanya. Silakan kalau ada yang mau diskusi, dibuka kesempatan. Jadi cukup jelas? Bingung? Cukup jelas lah ya, saya kira. Nah, jadi dalam pencatatan ya, recording, fase recording, nah itu dilanjutkan fase posting, ya kan, dari jurnal langsung posting. Posting kemana? Ke buku besar ya. Itu kan udah ada namanya siklus akuntansinya. Ya. Nah, kalau dia berdasarkan pada komputer yang bekerja, nah kalau berdasarkan komputer yang bekerja, dalam hal ini ya itulah yang membentuk namanya database, nah, ya, atau membentuk master file ya, yang dikelola datanya ribuan gitu ya. Jadi dia inilah dia pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, nama pelanggan, ya, alamat pelanggan, kredit limitnya, ya kan, saldonya, gitu ya. Dan dalam pemrosesan data ya, itu dibagi atas 4. Ya, jadi dalam pemrosesan membuat record baru, create new record ya. Kemudian membaca data, kemudian memperbaharui sumber data, kemudian menghapus data. Itu yang dikatakan dengan core type processing, CRUD ya. Ingat ya, creating, reading, updating, and deleting. Nah, itu. Dan output yang dihasilkan dalam penyimpanan database itu berdasarkan pada penyimpanan online dan juga penyimpanan tercetak, ya kan? Nah itu. Jadi kalau kita mau menghasilkan output ya simpan online atau simpan cetak. Tapi orang sekarang kebanyakan simpannya apa? Online gitu kan. Makanya orang ada mau simpan data ya simpan di Facebook ya. Menyimpan data di mana? Di apa? Drive. Ya. Di apa? Di Instagram. Di Google Drive. Di Drive. Di Google Drive gitu kan. Nah, Google Drive berapa kapasitasnya? Kalau untuk free sekitar 15 giga kalau nggak salah, Pak. Ya, 15 giga ya. Yang penting jangan lupa password gitu kan. Kalau passwordnya lupa, datanya pun hilang.
Nah, itu Google Drive ya, bagus. Ya. Nah, kemudian namanya yang dikatakan Enterprise Resource Plan. Inilah dia. Jadi yang dikatakan Enterprise Resource Plan apabila aktivitas yang ada di perusahaan, ya kan, aktivitas yang ada di perusahaan mulai dari aktivitas revenue, ya, penjualan, aktivitas pendapatan, kemudian expenditure, aktivitas pengeluaran, kemudian aktivitas produksi, kemudian aktivitas sumber daya manusia, dan aktivitas pelaporan itu terintegrasi. Nah, jadi nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Ya kalau dia jalan sendiri-sendiri bukan namanya ERP. Nah ini. Misalnya apa? Misalnya pernah ke swalayan, gitu kan, Indomaret dengan Alfamart. Nah kalau ya Indomaret, Alfamart itu siklus apa yang ada di swalayan itu? Di antara lima ini, siklus apa di situ? Siklus apa? Ya, kalau di Indomaret itu dia hanya tahu berapa revenue hari ini, kan berapa penjualannya. Buka jam 6 pagi, tutup jam 6 sore, hitung kasir. Sekian, gitu ya. Nah, berarti dia hanya revenue cycle. Production cycle ada nggak dia? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya kan? Human resource ada nggak dia? Payroll cycle ada nggak? Nggak ada, ya kan? Payrollnya di mana? Di kantor pusatnya yang transfer, gitu kan? General ledger and reporting ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Revenue cycle saja. Nah, itu ya. Kalau dia revenue cycle saja, berarti belum ERP. Namanya swalayan itu. Nah, itu ya, pengertian ERP. ERP itu apabila salah satu dari siklus itu terjadi transaksi, maka aktivitas lainnya berubah. Misalnya apa? Ya, bank. Gitu kan? Bank itu ERP. Kenapa? Kita tarik uangnya di Medan 100.000, berubah nggak neraca banknya di Jakarta? Berubah, gitu kan? Kalau dia kita tarik berarti apa? Dana pihak ketiganya berkurang, gitu kan? Kalau dia dana pihak ketiga yang berkurang, maka dana pihak ketiga itu di laporan keuangannya masuk pada pos neraca, ya, pos neraca di sisi SIPA. Nah, itu ya. Jadi turut mengubah aktivitas yang lainnya. Berubah satu, berubah lainnya, ya. Itu namanya enterprise resource planning, ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Sudah? Oke, kalau tidak ada lanjut. Keuntungan yang kalau perusahaan menerapkan ERP, keuntungannya apa sih? Ya, keuntungannya adalah ini terintegrasinya, ya, terintegrasi organisasi, terutama mendapatkan data informasinya, ya, terintegrasi. Kemudian data capture, ya, data capture, ya, artinya menangkap data, terintegrasi. Kemudian juga lebih punya visibility dan juga monitoring capability. Kemudian juga improvisasi atas akses, ya, dan juga keamanannya lebih bagus. Kemudian standarisasi prosedur pelaporan, ya, kemudian apa ya, meningkatnya layanan pada pelanggan, ya, kemudian juga meningkatnya produktivitas, artinya terjadinya otomatisasi, itu ya. Sedangkan ketidakkeuntungan dengan ERP apa? Biayanya besar, ya kan? Vendornya pun besar, ya. Kemudian secara signifikan, yaitu butuh waktu yang lama untuk diimplementasikan. Kemudian juga customisasi atau standarisasi dari proses bisnis. Kemudian juga kompleksitas. Kemudian juga user resistant. Ya, artinya kalau orang mau menerapkan ERP nggak siap, gitu kan? Pegawai itu nggak siap, minta dilatih ya. Nah, makanya itulah ketidakuntungannya dengan ERP, ya, mahal ya. Nah, itulah ya yang terkait dengan topik kita ini, ya, topik chapter 2. Silakan, ada yang mau berdiskusi, adik-adik sekalian? Silakan. Ada? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, saya kira itu sajalah ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Oke.